yang pengen kita gapai bersama-sama. Monggo Pak Dono, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Bio. Ya, merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kami di Universitas Machung. Ternyata salah satu alumni kami sekarang berkarya di lembaga pendidikan di Temanggung, di Wisnu, dan Bu Bio bercerita bagaimana awal mulanya bekerja di Unisnu, dan itu membuat saya sendiri sebagai dosen dan sekarang Kaprodi Sastra Inggris itu merasa bangga. Ternyata lulusan kami bisa juga memberikan dampak yang positif di lembaga yang lain, memberi hal-hal yang bisa membuka wawasan kita semua tentang kemajuan sekarang ini. Dan memang kemudian cerita-cerita yang bukan dongeng ya, cerita-cerita Meta Koneksi kembali itu kemudian beralih pada bagaimana ya kita bisa saling membantu, bekerja sama, berkolaborasi antar dua lembaga, antara Universitas Machung dengan Unisnu. Recording in progress. Dan kemudian kami ya mencoba mencari celah-celah atau cara-cara bagaimana kita bisa mengembangkan kerjasama tersebut. Bu Bio bercerita cukup banyak tentang di Unisnu, bagaimana beliau bercerita tentang adanya BLK pesantren, tentang mahasiswa yang mulai terbuka wawasan untuk global, begitu ingin belajar mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris, juga kemudian sampai kepada misalnya bagaimana sih kemungkinan kita untuk saling melakukan pertukaran pelajar dan semacamnya begitu. Ada yang masih belum terlalu jelas, tetapi ada yang sudah mulai terwujud begitu Bapak. Dan Machung sendiri merupakan lembaga yang punya concern pada bahasa. Kami mencoba menguatkan kemampuan mahasiswa dalam 3 bahasa Indonesia tentu saja sebagai bahasa nasional kita, lalu ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin begitu. Dan kami meyakini bahwa kemampuan berbahasa ini akan membuka pintu bagi banyak kemungkinan ke depannya. Universitas Machung juga dibangun sebagai sebuah universitas yang mencoba mewadahi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kami memiliki banyak mahasiswa yang datang dari sekitar Malang, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada juga yang dari luar pulau begitu Bapak. Dan secara secara kesukuan kami memang namanya Machung. Jadi Machung itu memang ada sejarahnya tersendiri. Dulu di Malang ada sekolah namanya Sekolah Machung dari zaman penjajahan Jepang sampai kemudian tahun 65. Kemudian banyak memang pada awalnya merupakan sekolah para kaum Tionghoa di Indonesia di Malang. Kemudian tahun 65 setelah ada geger politik itu banyak yang menyebar kemana-mana. Banyak yang menjadi pengusaha besar dan banyak yang kemudian menjadi juga di bidang-bidang lain, lalu mereka mengadakan reuni dan seterusnya. Setelah sekian lama lalu bertekad mendirikan Universitas Machung ini, dan itu merupakan keinginan mereka untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa. Jadi dari awal memang dirancang untuk bisa memeluk keberagaman yang ada di Indonesia. Dan salah satu aspek yang juga kami tekankan di Machung sekarang ini adalah kesadaran untuk membangun kolaborasi, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga yang sejalan, linear, baik dalam perguruan tinggi maupun di dunia kerja Bapak. Kami mencoba mendorong mahasiswa kami untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitar, lewat magang, lewat juga
mungkin Bu Bio bisa bersaksi tentang bagaimana dulu mata kuliah kami itu mencoba mendorong mahasiswa untuk keluar, untuk melihat di luar, untuk mencoba bertanya bagaimana mereka bisa membantu di masyarakat luar. Aspek yang lain yang menjadi penguat atau kuat di Majung adalah aspek wirausaha Bapak. Jadi memang karena dari awal didirikan oleh para wirausahawan, cukup banyak mahasiswa kami yang kemudian terjun menjadi macam wirausaha, mengembangkan bisnis, baik bisnis secara baru ataupun yang sudah dilaunch oleh orang tua mereka. Ya, kita masih membuka banyak kemungkinan Bapak untuk kerjasama. Sampai sekarang saya juga masih mencoba mencari kemungkinan itu, tapi nanti mohon kita bekerjasama untuk mencari konkretnya seperti apa. Unisnu memiliki warna tersendiri yang pasti akan sangat bagus ketika nanti bisa kita kolaborasikan antara Majung dengan Unisnu. Mari kita mengembangkan bersama diri kita Bapak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dono untuk antaranya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Wawan. Boleh Pak, mungkin karena barusan kan sudah sedikit diperkenalkan Majung seperti apa. Mungkin bagi bapak-bapak, kami di Unisnu juga meskipun kemarin sempat melihat-lihat profil baik dari YouTube ataupun dari website, kemudian saya juga bercerita banyak hal dan mungkin bisa memberikan gambaran lebih lanjut Pak Wawan sebagai Warek 3 seperti apa wajah Majung yang sekarang, begitu Pak. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Wawan. Terima kasih Bu Bio. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih buat undangannya yang sangat heartwarming ini, membuat bahagia. Pertama bahagia karena selalu bagus kalau kita mengawali kerjasama dengan pihak yang belum pernah kerjasama dengan kita sebelumnya. Dan kedua karena yang mengawali kerjasama adalah salah satu lulusan kebanggaan kita. Jadi ya itu bagi kami itu satu hal yang besar dan tidak bisa ya dianggap biasa saja. We don't take this for granted for sure. Dan selain itu juga ketiga karena universitas yang mengajak kita kerjasama adalah universitas yang perguruan tinggi yang berbasis keagamaan ya, Unisnu. Buat kami itu selalu sesuatu yang baik karena memang menunjukkan cita-cita keberagaman kita ya. Kalau Pak Dono tadi menyebutkan bahwa latar belakangnya Universitas Majung itu awalnya adalah didirikan oleh para pengusaha yang lulusan sekolah Majung zaman dulu dari tahun 40-an sampai tahun 65 itu. Terus kemudian image yang berkembang di masyarakat yang selalu kami temukan adalah bahwa selain dianggap sebagai sekolah Tionghoa, universitas ini juga dianggap sebagai sekolah ini Katolik atau Kristen gitu ya. Itu citra yang stigma yang muncul di masyarakat dan tidak bisa dengan mudah diingkari. Meskipun kita menyebut universitas ini kampus yang umum atau istilahnya nasional, tetap saja yang namanya asumsi orang atau stigma itu tidak mudah hilang gitu. Dan kalau kerjasama kita bermacam-macam dengan SMA-K atau SMA Katolik, terus dengan MA dan dengan MI dan itu berjalan banyak ya, itu semakin memberi warna dan menunjukkan bahwa kita ini bukan sekolah yang berbasis agama dan memang seluas itu relasi-relasi kita atau kerjasama kita. Sebagai gambaran saja, kalau saat ini di Prodi Sastra Inggris sendiri ada magang ya, magang yang berbentuk asistensi mengajar. Di situ timnya langsung dibagi ke dua kelompok. Yang kelompok pertama di SDK Yosudarso di Panjen sana, SD Kristen. Yang satunya lagi di MI dan MTS Wahid Hashim di Kucur sini, desa yang tidak terlalu jauh dari Majung itu. Dan memang seperti itu keberagaman kerjasama kita, tidak ada batasan dalam bekerja sama.
Terima kasih juga Pak Dono buat pengantarnya. Saya pikir yang disampaikan Pak Dono tadi sudah komprehensif. Kalau saya hanya menambahi beberapa hal saja tentang Universitas Machung dan harapan-harapan kita dengan berbagai kerjasama yang bisa kita lakukan. Pada prinsipnya sih, karena kita di universitas ya, pola kerjasama yang bisa kita lakukan itu ada di bidang akademik, terus ada juga kerjasama di bidang kemahasiswaan yang tidak hanya berpusat pada akademik secara sempit, ya, jadi akademik secara luas, dan juga kerjasama dengan Dudi. Nah, kalau di akademik, bentuk-bentuk kerjasamanya sangat beragam, mulai dari pertukaran pelajar yang tadi sempat disinggung Pak Dono, ada juga pertukaran pengajaran, dan yang ketiga penelitian gitu ya. Kalau untuk pertukaran pelajar, kita memang sangat berharap bisa bekerja sama dengan universitas manapun, di mana ada mahasiswa dari universitas tersebut yang ikut belajar bersama kita, maupun mahasiswa kita yang ikut belajar di tempat lain. Saat ini di prodi yang sudah pernah terjadi itu di prodi manajemen misalnya, ada mahasiswa dari kampus lain yang belajar ke sini. Terus di prodi sastra Inggris juga begitu. Kita punya kerjasama dengan misalnya di Universitas Jenderal Sudirman, itu ada mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman yang ikut kuliah di mata kuliahnya Sasing. Yang saat ini belum lazim terjadi di mahasiswa kita adalah mahasiswa kita ikut kelas di universitas lain. Padahal idealnya kerjasama itu kan begitu, ada yang datang dan ada yang diberangkatkan ke sana gitu. Yang justru sering terjadi adalah mahasiswa kita ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri sekalian gitu ya, ke Korea sama ke Taiwan atau ke Tiongkok gitu. Ke Korea pernah ada mahasiswa yang ikut 1 semester di sana. Ke Tiongkok ada cukup banyak mahasiswa, terutama dari program pendidikan bahasa Mandarin. Kalau dari prodi lain, semester depan ini akan ada mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar ini yang didanai Kemdikbud itu bukan ISMA tapi ISMA yang kita kelola sendiri, ICT program, dan kita akan mengirimkan 6 mahasiswa ke Taiwan semester depan ini. Ya, hal-hal seperti itu. Kita inginnya sih mahasiswa kita juga ikut kelas-kelas di universitas lain di Indonesia, karena saya yakin dengan banyaknya exposure keluar, melihat kultur belajar yang berbeda, itu lebih memperkaya mahasiswa kita dalam hal karakter dan juga keilmuan tentunya. Tadi Pak Dono menyampaikan karakter itu adalah satu hal yang kami inginkan menjadi ciri di Universitas Machung ini, dan memang sejak awal sekali Universitas Machung itu didirikan pertama untuk keilmuan yang akhirnya bisa memberikan dampak yang bagus ke masyarakat, dan kedua pembentukan karakter, karena kami yakin untuk menjadi warga yang bisa memberikan dampak itu kemampuan teknis atau kemampuan kognitif saja tidak cukup, tapi juga kemampuan afektif atau karakter yang unggul, yang luas, yang bisa menjadi bisa mendekati orang dengan cara yang lain, itu juga sesuatu yang sangat penting. Jadi itu harapannya bisa ada pertukaran pelajar di sana. Dan kedua, pertukaran yang bersifat pengajarnya. Jadi dosen Universitas Machung itu juga bisa kemudian bekerja sama dengan kampus lain dan mengajar di sana dalam sebuah program kerjasama gitu. Itu sudah terjadi. Ada dosen kita yang ya karena dalam satu kontrak kerjasama gitu dengan kampus lain bisa mengajar di kampus lain. Di Universitas Ciputra gitu di Surabaya ada dosen kita yang mengajar di sana. Dan kebetulan saya sendiri juga ikut terlibat itu ketika ada kelas dengan Universitas Jenderal Sudirman. Mereka meminta saya ikut mengajar kelas misalnya script writing semester kemarin dan lain-lain masih banyak. Dan ini juga berlaku
dalam misalnya program-program webinar atau kuliah tamu yang melibatkan dosen kita dan dosen dari kampus lain. Itu saya pikir sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kerjasama itu berhubungan dengan penelitian dan publikasi ya. Kalau di universitas itu kayaknya yang paling top itu di level publikasi itu ya. Yang jadi primadona di sana. Dan ketika publikasi itu dilakukan secara kolaboratif, melibatkan lebih banyak, lebih dari satu institusi, dampaknya juga sangat bagus buat semua institusi yang terlibat di sana. Kami berharap ini juga membuka jalan buat dosen-dosen Universitas Majung, Pak Dono juga, dan dosen dari INISNU untuk berkolaborasi dan melakukan penelitian bersama. Yang kedua, untuk mahasiswa, saya pikir ini satu kesempatan yang baik. Tadi saya sampaikan bahwa kerjasama mengirimkan mahasiswa untuk kuliah di tempat lain itu akan sangat bagus buat membentukkan karakter mahasiswa dan juga untuk pengembangan keilmuan. Karena tidak ada yang sempurna. Dosen yang paling unggul pun, yang Google Scholar-nya indeksnya tinggi pun masih ada bolong-bolongnya ya, ada blind spot-nya. Dan mungkin dosen dari kampus lain itu bisa mengisi blind spot itu. Dan itu harapan kita ya untuk mahasiswa. Nah, di bidang kemahasiswaan, satu hal yang biasanya yang kami anggap sangat penting itu adalah penyiapan mahasiswa untuk kegiatan untuk dunia kerja. Jadi pusat karir dan alumni itu punya banyak kegiatan kalau di Universitas Majung yang tujuannya mulai dari pengenalan dunia kerja atau pengenalan perusahaan-perusahaan apa yang punya kolaborasi dengan kita, yang punya MOU dengan kita, atau yang bahkan milik diri kita. Dan yang kedua, bisa mulai menyiapkan mahasiswa, misalnya kemampuan komunikasi, atau kemampuan menangani masalah, atau kemampuan menghadapi tekanan, sampai terakhir secara praktis menyiapkan mahasiswa untuk membuat resume dan kemudian menyiapkan untuk wawancara kerja, sehingga ketika lulus mahasiswa itu tidak terlalu kaget ketika dihadapkan dengan tuntutan untuk mempromosikan diri sendiri. Karena kulturnya kalau di Indonesia ini kan mempromosikan diri sendiri itu termasuk sesuatu yang agak rendah karena takut dianggap sombong atau sok-sokan atau gimana. Padahal kalau sudah urusannya dengan dunia kerja, mempromosikan diri itu sesuatu yang wajib gitu ya. Hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Ya, jadi kerjasama untuk kegiatan kemahasiswaan seperti ini saya pikir sangat memungkinkan, terutama karena kita sekarang punya berbagai platform komunikasi online, Zoom dan lain-lain. Yang penting waktu pertemuan Zoom-nya sudah diupdate ya. Ya, saya pikir di INISNU juga banyak kegiatan-kegiatan penyiapan mahasiswa untuk dunia kerja yang kemudian bisa dilaksanakan bersama atau diikuti bersama oleh kedua perguruan tinggi. Dan selain itu, yang terakhir adalah berhubungan dengan dunia usaha atau DUDI ya. Kerjasama yang kita lakukan dengan dunia usaha itu memang saat ini dituntut harus banyak dan sudah menjadi norma ya. Harapannya sih kita punya cukup banyak koneksi yang memungkinkan mahasiswa kita bisa melakukan magang atau praktikum atau sekedar melakukan observasi sebelum mereka benar-benar lulus dan masuk ke dunia kerja itu. MBKM mengarahkan kita, mengingatkan kita bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, sehingga ya memang saat ini kerjasama dengan dunia usaha itu dibuat sebanyak mungkin untuk memberikan alternatif seluas mungkin bagi mahasiswa untuk bisa melakukan belajar tentang kehidupan kerja yang nyata sebelum benar-benar bekerja.
Jadi 3 hal itu yang biasanya kami lakukan dan kami ingin terus lakukan. Dan yang keempat adalah yang lain-lain yang mungkin belum kita bayangkan saat ini, tapi ketika nanti kita berbicara, ketemu permasalahan, mungkin akan membayangkan solusi-solusi atau alternatif-alternatif kerjasama yang bisa kita jalankan. Saya pikir demikian Bu Bio, Pak Syafiq, dan Pak Ibda, Pak Dono, untuk awal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dono sudah banyak sekali memberikan gambaran kepada kita. Selanjutnya mungkin bisa disambung oleh Pak Syafiq selaku Warek 3 dari Institut Temanggung. Sudah dikasih umpan Pak tadi, monggo mana yang mau dimakan umpannya. Kepada Pak Syafiq, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Bia. Ini salah satu alumni dari Majung ya, Universitas Kebanggaan salah satu di Malang ya. Karena memang Malang itu memang betul-betul kota pendidikan setelah Jogja. Atau Malang dulu baru Jogja ya. Jadi tidak heran kalau menelurkan berbagai macam perguruan tinggi dan mahasiswa yang luar biasa. Selamat pagi Pak Wawan, selaku Kaprodi ini ya, bahasa sastra Inggris ya. Pak Dono Pak, saya yang Pak Dono. Pak Dono ya, Pak. Ya. Pak Wareknya Pak Wawan ya, Warek bagian kerjasama ya. Pak Wawan, kita sama-sama di bagian kerjasama ya. Yang saya terus terang masih banyak belajar karena baru 1 tahun ini saya mengelola bidang kerjasama. Apalagi saya Pak, sebulan aja belum cangkep ini. Iya, kita ngobrol santai aja Pak Wawan, Pak Dono. Jadi sekali lagi terima kasih atas keterbukaan dari ini Universitas Majung yang dalam hal ini diwakili Pak Wawan selaku bidang kerjasama dan Pak Dono yang telah terbuka untuk kami Institut Temanggung dengan notaben, kata Pak Wawan tadi, kampus dengan notaben agama ya gitu. Namun pada prinsipnya kami mengacu pada asas dalam NU itu sendiri Pak, yang memang mengacu pada Islam wasatiyah. Mungkin Bapak Eko dan Pak Dono sudah nggak asing lagi dengan wasatiyah ya, yaitu Islam yang moderat. Ya, sehingga kami memang terbuka untuk siapa saja, selagi itu saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Ya, makanya kami juga sangat berterima kasih atas ketersediaan Universitas Majung dalam hal ini untuk melakukan penjajakan apa yang dapat kita saling tukar, saling beri manfaat satu sama lain. Yang jelas INISNU masih banyak kurangnya Pak ketimbang Majung. Saya akui karena memang Majung sudah begitu settle, sudah begitu mapan ya, sehingga kami perlu banyak belajar dengan Majung. Namun tidak menutup kemungkinan banyak hal-hal spesifik mungkin yang bisa kami tawarkan ke Majung. Salah satunya adalah tadi disebut dengan ada kolaborasi penelitian dan publikasi Pak. Mungkin kita awali dari situ dulu bahwa sebagaimana umumnya sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memenuhi standar-standar Pak. Ya standar Tridharma mulai dari pendidikan, penelitian, sampai tadi pengabdian, bahkan standar tambahan kerjasama Pak. Sehingga secara administratif maupun secara implementatif hasil dari pemenuhan itu tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul ada manfaat dan bukti real. Nah itu yang kami harapkan dari Majung nanti, mudah-mudahan ada 1 atau 2 hal yang memang konsisten bisa kita kerjasamakan yang betul-betul bisa memberikan manfaat satu sama lain. Nah berbicara tentang penelitian dan publikasi tadi Pak, memang di samping itu menjadi tuntutan akreditasi bahwa perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian, dan publikasi satu sama lain yang memang harus ada bukti real dan bukti real baik itu
secara pelaksanaan maupun publikasinya, maka barangkali itu bisa kita kerjasamakan karena saya lihat prodi-prodi yang ada di Majung itu saya kira juga cukup relevan, Pak. Kalau nggak salah ada prodi ini ya, manajemen bisnis ya, salah satunya. Betul, Pak. Kemudian salah satunya lagi ada apa Bu Bio kemarin, prodi sastra ya, sastra Inggris. Ada sastra Inggris, pendidikan bahasa Mandarin. Ya. Nah, artinya di roadmap penelitian maupun pengabdian masyarakat yang sudah kami bangun di kampus kami itu memang sangat terbuka dengan isu-isu pembangunan nasional juga, Pak. Kami kaitkan baik itu di Arkan maupun di di roadmap set plan ekonomi sampai 2024, sehingga saya kira nanti hal-hal yang itu bisa kita kolaborasikan dalam penelitian maupun publikasi itu kita bisa nyambung dengan Majung karena tema-temanya saya kira sangat relevan dan itu berlaku nasional, Pak, sehingga kita bisa sama-sama mengembangkan bagaimana nanti manajemen bisnis, meskipun di kami prodi yang berkaitan dengan itu namanya ekonomi syariah, Pak. Apalagi semenjak era Jokowi ini dan wakil presidennya, ekonomi dan bisnis syariah itu betul-betul dikembangkan menjadi sebuah master plan yang sudah ada acuannya sampai 2024, baik itu wisata syariah maupun ekonomi syariah, keuangan syariah dan lain sebagainya, yang basically-nya itu masih nyambung dengan manajemen bisnis yang ada di prodi, salah satu prodi di Majung. Nah, barangkali itu kita bisa kolaborasikan dengan dosen-dosen kami yang memang memiliki keahlian di bidang itu, ataupun pada kolaborasi riset dan publikasi yang pada sosial budaya, Pak. Itu sangat memungkinkan sekali, mengingat basically atau visi misi dari kampus kami itu memang mengusung keragaman. Apalagi kami berada di Temanggung yang masyarakatnya sangat plural, bahkan orang riset-riset itu banyak menyebut Temanggung itu miniaturnya Indonesia, Pak. Semua agama, semua etnis ada di Temanggung juga. Kalau banyak riset yang menyebutkan itu di Kaloran itu adalah semua agama itu hidup berdampingan sampai saat ini dengan baik. Bahkan mereka sangat toleran satu sama lain. Dalam satu keluarga itu bisa ada ada beragam agama dan etnis yang macam-macam, dan bisa saling membantu, saling guyup, saling gotong royong, itu berdampingan dengan damai. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam riset sosial budaya barangkali, dan riset-riset pada tema dan fokus lain yang nanti bisa kita kembangkan. Itu sebagai gambaran mengenai tentang ini yang tadi Pak Wawan sampaikan tentang pertukaran pelajar atau tenaga pengajar. Sebenarnya itu tadi Pak Ida yang cukup bisa menjelaskan, atau Pak Dekan mungkin ini. Yang jelas kalau memang Majung nanti mengendaki itu dan itu memungkinkan dan tidak harus terkorelasi di dalam kurikulum Merdeka, kami siap, Pak. Tapi kalau memang harus itu menjadi kredit SKS di kurikulum Merdeka, mungkin perlu dikaji lebih ulang karena memang itu menjadi sistem yang sudah terkonek hingga ke pusat ya di PT Dikti gitu. Itu sebagai gambaran kami, dan mungkin ini Pak Ida sudah masuk tentang pertukaran pelajar maupun tenaga pengajar tadi bisa ditambahkan oleh Pak Ida. Yang jelas kami bisa mendapatkan pada bagian itu, Pak, penelitian maupun pengabdian dan publikasinya yang nanti bisa kita perdalam lagi. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke Pak Ida, Bu Bio. KMD. Baik, terima kasih Pak Safi. Langsung saja sebelum kita nanti mulai langsung ke tahapan diskusi yang terbuka untuk semua, monggo Pak Ida bisa disambung, Pak, pengantar atau perkenalan ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Safi. Silakan Pak Ida, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, matur nuwun Mbak Bio atas fasilitasinya. Selamat pagi. Mohon izin ya, tadi masih di jalan. Mas, saya panggil Mas saja ya, Mas Wawan, dan
Mas Dono, staf Pak Sapi. Perkenalkan, saya Midul Ibda yang kebetulan diamanai di bidang akademik dan kemahasiswaan. Sedikit banyak sudah disinggung Pak Sapi tadi ya. Pada prinsipnya kami secara umum memang masih berkembang Pak. Artinya masih butuh kolaborasi jejaring di dalam maupun luar negeri, dan itu tidak terbatas suku, agama, ras ya. Yang penting tadi ya, prinsipnya kemanusiaan, prinsipnya pendidikan, insya Allah kita siap menjalin kerjasama dalam bentuk apapun. Dan tadi sudah disinggung Pak Sapi, memang kalau karena hampir 80% ya prodi kami masih di ranah pendidikan, dan sisanya ada ekonomi, hukum, dan paskanya baru satu hukum. Itu memang arah dari kegiatan kemahasiswaan selama ini kita arahkan kegiatan riset ya, banyaknya riset dan publikasi. Dan untuk kegiatan lain sudah ada beberapa yang mengarah ke ekonomi, karena Temanggung basicnya ini Pak, tembakau dan juga kopi, sehingga kemarin sudah ada HIPMI PT ya, itu langsung dari Jawa Tengah ya, dari pusat juga, himpunan pengusaha muda Indonesia itu Pak. Jadi sudah ada HIPMI PT yang insya Allah nanti setiap mahasiswa itu sebenarnya punya potensi untuk berwirausaha secara teknis ya, karena rata-rata petani kopi Pak. Jadi kalau Pak Dono dengan Pak Wawan kebetulan bisa bertandang ke Temanggung, mampir nanti kita bisa menikmati kopi Temanggung seperti itu. Jadi itu kalau sebatas kegiatan ekstranya ya, tapi intranya saya kira secara umum sama dengan kegiatan yang di kampus-kampus lain. Dan harapan kami sebenarnya apa yang dibicarakan pada pagi hari ini mungkin tidak usah terlalu luas ya, skup fokus dan skup kerjasama, cuman nanti satu titik saja, tapi bisa terukur, terencana, baik nanti terwujud dalam MOU, MOA ataupun EAE dan PKS ataupun nomenklatur yang lain ya. Yang paling pokok adalah kebermanfaatan, kita sama-sama mendapatkan impact. Begitu pula dengan Universitas Machung yang sudah settle secara berbagai hal, dan nanti kita tetap intinya belajar banyak lah dari Malang kayak gitu. Sebenarnya kita kemarin ke Malang Pak, di Unisma ya, dan ini kebetulan kan di Unisnu itu ada satu yayasan ya sebenarnya, tapi punya dua perguruan tinggi Pak. Ada Akper ya, Akper kebetulan baru dialih kelola hampir jalan 3 tahunan ini, dan memang target ke depan itu 2024 targetnya, tapi ya masih panjang ya, kita bisa istilahnya melebur menjadi universitas seperti itu. Jadi memang membutuhkan banyak jejaring, termasuk yang di Akper kemarin kan di Malangnya itu di salah satu politeknik atau apa saya lupa ya, yang Akper. Tapi yang di Unisnu memang belajarnya kemarin di Unisma. Kalau sudah ada diskusi pagi hari ini lah, mungkin nanti ke depan apa yang bisa dikerjasamakan, mungkin secara spesifik entah di bidang pengawalan PKM-nya ataupun risetnya atau publikasinya ataupun apapun lah. Saya kira banyak hal yang bisa digarap, cuman kalau bisa ya spesifik dan jelas, terencana, terukur dan terlaksana seperti itu Pak. Tidak, karena banyak sekali MOU, MOA itu hanya nyuwun sewu, hanya di atas kertas ya, tidak ada impactnya seperti itu. Nah, kami harap pertemuan pagi hari ini akan menghasilkan sesuatu yang memang kami membutuhkan, Machung juga membutuhkan, dalam arti kita sama-sama memberikan kebaikan dan satu sama lain sama menguntungkan. Mungkin itu guys sedikit dari kami. Ini Pak Gandhi kayaknya sudah hadir, nanti secara teknis di bidang apa monggo. Terima kasih matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Ibda. Baru juga bergabung Bapak Andrian Gandhi Wijanarko. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisnu, Bapak-bapak. Halo Pak Gandhi, sudah bisa bergabung menyapa? Selamat pagi Bu Bio dan Bapak Ibu semua. Pak. Selamat pagi Pak. Masih belum memungkinkan untuk bisa ini ya Pak, bergabung open mic. Belum bisa, ini mohon maaf, masih di dan ini, jadi masih tetap mas.
dan belum bisa menampilkan video karena ini masih nyetir ini Bu Bio, mohon maaf. Oke Pak, jadi sementara masih listener dulu ya Pak Gandhi ya. Baik, Bapak-bapak. Ya, baik-baik Pak. Terima kasih Pak Gandhi. Baik, mohon maaf Bapak-bapak, Pak Gandhi masih nyetir, jadi masih pendengar dulu. Kita buka dulu saja untuk langsung ke tahapan diskusi. Bisa open mic semua, monggo. Siapa yang mau memulai? Tadi harapannya Pak Ibda satu aja dulu, tapi real nyata bisa kita kerjakan bersama-sama dan benar-benar berdampak untuk kita semua. Monggo kita bisa open mic untuk grup discussion-nya. Oke, mungkin boleh saya sampaikan dulu Bu Bio? Ya, silakan Pak. Ya mungkin Pak Wawan, Pak Dono, betul lagi mungkin salah satu atau salah dua di antara yang lain mungkin kita bisa fokuskan dulu barangkali ya perkembangan tentang dunia riset maupun dunia pengabdian masyarakat yang itu menjadi dua dari tridharma yang memang harus dipenuhi di dalam sebuah perguruan tinggi. Apakah di sana sudah ada gambaran bagaimana perjalanan tentang riset dan PKM serta publikasinya Pak? Barangkali nanti kita bisa diskusikan untuk kerjasamanya. Baik. Saya pikir itu sangat sekali kata berjalan ya. Dan kalau yang disampaikan Pak Syafiq tadi kemungkinan di publikasi atau yang paling besar publikasi dan itu yang bisa kita coba cari lebih jauh, kita lihat lebih jauh Pak. Kalau untuk menentukan penelitian di bidang apa yang bisa dilakukan itu memang perlu melihat daftar dulu Pak ya, daftar kita yang sudah punya apa dan kawan-kawan apa yang sudah ada di Unisnu dan kami di Universitas Tanjung bisa merespons gitu ya. Tapi tadi Pak Syafiq menyampaikan bahwa budaya, sosial budaya itu yang sesuatu yang bisa disoroti, terutama keragaman budaya. Saya pikir itu Pak Dono sendiri bisa langsung merespon itu karena Dono ini ketua kelompok riset kami di hibriditas identitas yang banyak mengkaji hibriditas identitas di Indonesia dan tadi disampaikan kalau di Temanggung itu sangat beragam ya, kurang lebih saya setuju sudah melihat gambarnya Pak. Jadi tahun lalu itu saya baca novel trilogi sebenarnya, trilogi Temanggung namanya. Pak Syafiq sudah baca belum? Wah ini malah belum ini. Belum, aduh ini ketinggalan ya. Jangan sampai Pak, jangan mau kalah sama yang di Malang. Iya, penulisnya Ari Saptaji, orangnya sekarang tinggal di Yogyakarta, tapi asalnya dari Temanggung. Dia nulis yang buku pertama judulnya Warrior sepatu itu loh Pak. Kisah tahun 80-an. Terus buku yang kedua Dalam Rinai Hujan itu dia mulai mengikuti perjalanan karakternya ini yang mengandung lintas budaya juga. Lintas budaya, dia backgroundnya Kristen ya. Dan yang ketiga Temanggung Yogyakarta masuk ke dunia Kristen karismatik di Yogyakarta yang ya akhirnya membuat dia mempertanyakan atau bukan mempertanyakan, mengevaluasi kehidupan beragama itu seperti apa. Nah itu menurut saya satu bukti bahwa ya seperti yang tadi disampaikan Bapak, keberagaman di Temanggung itu sangat tinggi gitu. Untuk selanjutnya mungkin Pak Dono bisa
berkomentar kira-kira di bagian mana kita bisa kerjasama untuk misalnya di sosial budaya ini. Untuk lainnya saya akan coba lihat juga kemungkinan penelitian yang lain. Di kami ada prodi farmasi, Pak. Farmasi itu fokusnya di farmasi klinis dan kemasyarakatan. Dan penelitian yang banyak dilakukan di dosen farmasi itu adalah penelitian ke istilahnya ethnopharmacy, farmasi dari bidang-bidang etnik, apa yang dipercaya orang sebagai obat dan kemudian diteliti secara klinis, apakah ini memang iya atau tidak, itu banyak yang dikaji seperti itu. Baik, selanjutnya saya sampaikan, mungkin Pak Dono bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Wawan, Pak Syafiq, Pak Ida, Pak Bendi, dan Bu Bio. Setelah mendengarkan paparan dari bapak-bapak tadi, memang sepertinya salah satu bidang yang bisa kita mungkin segera lanjuti, segera bisa kita kerjasamakan dengan salah satunya di bidang penelitian dan riset atau penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Memang betul kami di Majung itu memiliki roadmap penelitian dan kami memiliki 3 fakultas atau 4 sekarang ya, baru saja 4. Fakultas yang pertama Fakultas Bahasa di mana saya bernaung, lalu ada Fakultas Sains dan Desain, lalu ada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dan ya di dalamnya nanti ada farmasi tadi disampaikan Pak Wawan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penelitian-penelitian di bidang bahasa dan seni itu memang salah satunya berkutat di seputar isu hibriditas, bagaimana masyarakat kita itu merupakan peleburan, bukan juga hanya peleburan tapi juga bagaimana masyarakat Indonesia itu mencerminkan identitas yang tidak bisa dikatakan tunggal. Ketika mungkin dalam hal agama mungkin memeluk satu agama tapi dari ras yang berbeda, dan satu ras berbeda tentu juga ada yang memeluk agama yang berbeda dan seterusnya. Jadi ada semacam hibrid, isu yang hibrid sekali di dalamnya. Secara khusus kami memang melihatnya dalam lokasinya yang bidang-bidang seni musik, kemudian bidang makanan atau kuliner, lalu bidang sastra tentu saja karena kami di sastra, bidang seni pertunjukan dan seterusnya, itu semua sangat hibrid begitu. Dan itu kami coba teliti di bidang dalam hal budayaan. Dan saya yakin Malang sama seperti halnya Temanggung juga merupakan tempat yang sangat memungkinkan ada hibriditas itu. Dan ya kami akan sangat tertarik untuk melihat juga dari tempat lain. Selama ini memang banyaknya penelitiannya dari Malang, Bapak. Lalu untuk yang bidang penelitian saya kurang tahu dari bidang lain, tetapi kalau bidang kopi tadi ya mungkin itu juga bisa dari teman-teman kami di teknik industri, itu mereka juga melaksanakan penelitian dan juga melakukan pengabdian masyarakat itu di bidang pertanian kopi dan bagaimana pengolahan setelahnya gitu. Tadi Pak Awan menyebut tentang desa Kujur yang tidak terlalu jauh dari kami. Memang Majung itu terletak di daerah yang agak perbukitan begitu Pak, dan tidak jauh dari kami itu ada juga daerah yang merupakan sentra kopi, petani kopi dan juga pengolahan kopi, dan bapak-bapak dan ibu-ibu dari prodi teknik industri itu banyak melakukan aktivitas di sana, dan itu tentu saja nanti bisa terbuka untuk bidang industri saya pikir. Lalu ada juga di bidang ekonomi dan bisnis. Ya betul Bapak, penelitian di bidang ekonomi dan bisnis saya yakin sudah juga ada yang mengarah ke perekonomian syariah di MI, Magister Manajemen Inovatif itu, dan juga di prodi manajemen sendiri. Gambaran luasnya seperti itu Pak. Jadi nanti mungkin bidang fokus kita memang di bidang riset dan PKM, pengabdian kepada masyarakat, tetapi nanti mungkin
bisa di breakdown lebih di bidang-bidang apa saja, di bidang budaya atau kebahasaan, kemudian bidang perindustrian, dan mungkin juga bidang ekonomi syariah. Mungkin 3 fokus itu sangat bisa kita kerjasamakan, saya yakin Pak. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Mungkin nanti Pak Wan bisa kembali juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Dono. Oh iya, jadi ingat tadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu salah satu dosen baru kami fokusnya di penelitian tentang hunian syariah. Jadi namanya Pak Yasin. Pak Yasin ini semester tahun lalu baru lulus dari Universitas Brawijaya. Dia meneliti tentang hunian syariah selama di area Jawa Timur. Jadi hotel-hotel syariah atau penginapan syariah yang ada di Jawa Timur itu dia teliti, dan sempat ini sampai kuliahnya molor juga, dari LPDP mengajukan izin untuk molor karena ketika kuliah hotel-hotel itu masih mati suri karena pandemi itu loh. Jadi waktu ngambil data nggak bisa, harus nunggu. Tapi bukan karena syariah ya mati suri ya? Bukan, karena pandemi ternyata. Ya. Jadi itu sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan kajian, dan rencananya S3-nya juga akan fokus ke sana tapi dengan skop lebih luas gitu. Ya. Baik Pak Wawan, Pak Dono, mungkin saya langsung respon ya. Bu Bio. Jadi mungkin secara garis besar kita sudah mulai mengerucut mungkin di riset PKM maupun publikasi dulu ya, yang itu memang satu mata rantai yang mungkin dibicara tentang isu strategis ya, tentang penelitian maupun PKM mungkin agak sedikit nyambung karena kebetulan ada di Macung ada prodi manajemen ekonomi dan bisnis ya, manajemen bisnis, dan juga ada sastra yang ruang lingkupnya juga mencakup budaya, sosial budaya. Nah, saya dulu pernah main ke Unsud Pak, Purwokerto. Itu kan ada fakultas ekonomi. Saya kagetnya gimana? Ternyata bidang keilmuan ekonomi syariah itu sudah menjadi body of knowledge bidang ekonomi, fakultas ekonomi Pak. Kagetnya, oh ternyata syariah itu juga masuk pada ekonomi ini ya, konvensional gitu ya. Dan bahkan Unsud itu sudah membuat satu lab khusus tentang perbankan, tentang lembaga keuangan syariah, bahkan sertifikasi halal Pak. Heran lagi ini, masa Unsud punya sertifikasi halal gitu kan, lembaga sertifikasi halal, kemudian punya laboratorium bank mini syariah, dan artinya memang roadmap tentang ekonomi itu sekarang memang mencakup termasuk ekonomi syariah, dan di dalamnya ada wisata syariah, hotel syariah, kuliner syariah, itu semua juga masuk di dalam body of knowledge dalam ekonomi itu ternyata. Nah mungkin itu bisa kita sinergikan bagaimana nanti dalam fokus riset maupun PKM bisa kita kembangkan. Itu Pak. Nah sebagai tambahan Pak, gitu ya. Iya. Artinya kan guyonannya begitu Pak ya. Kan iya. Bahkan orang Muhammadiyah pun masuk NU kalau ngerokok. Rokoknya habis Muhammadiyah lagi. Ya itulah uniknya sebuah keragaman itu yang mungkin perlu kita kaji, kita teliti gitu ya. Dan Pak Ida itu sudah banyak meneliti tentang budaya juga. Bahkan kuburan aja diteliti sama Pak Ida itu. Sudah jadi buku namanya Peradaban Makam itu, atau Peradaban Kuburan itu Pak Ida. itu meneliti hanya kuburan aja misalnya. Nah, hal-hal lain mungkin nanti bisa kita diskusikan. Mungkin hari ini tidak mengerucut pada apa yang tema akan kita secara spesifik kaji, tapi mungkin bisa kita lakukan di pertemuan lebih lanjut, sama-sama mengkaji apa potensi yang lebih spesifik lagi mungkin gitu. Monggo. Baik Pak, ikut ini Pak ya, berkomentar sedikit berarti Pak. Yang menarik ini tadi tentang metodologi dalam PKM yang mengukur keberhasilannya ya, dengan impact-nya terhadap masyarakat. Itu saya pikir selaras dengan yang sudah dicoba lakukan oleh kawan-kawan
di teknik industri maupun yang lain, karena tidak terbatas pada teknik industri saja kalau di Macung ini yang bergerak di kopi ini. Bahkan ada non-dosen, staf yang ikut terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat, ikut mengembangkan satu yang namanya Republik Kopi Mandiri. Jadi kelompok koperasi di Desa Kucur itu yang memang memberikan kesadaran ke masyarakat tentang kopi ini. Karena sebelumnya kan mereka hanya menanam kopi terus menjual bijinya gitu ya. Tapi kemudian dengan beberapa penelitian dari teknik industri, farmasi juga yang memeriksa kadaluarsa kopi dan tentang pengolahan kopi dan fermentasi kopi, akhirnya mereka itu sekarang sampai ke titik sudah mulai mau untuk memilih biji merah, buah merahnya. Jadi ceri kopi yang merah dipilih, yang matang saja dipilih untuk kemudian diolah dengan lebih baik. Dulunya cuma menjual biji, sekarang sudah mulai ke memilih, dan mereka juga punya brand kopi sendiri dari Kucur itu, berkat ini kerjanya Koperasi Republik Tani Mandiri yang melibatkan kawan-kawan dari teknik industri, farmasi, dan LPPM Universitas Macung itu. Jadi itu, dan Pak Anom, salah satu penggerak di sana, sempat mengatakan bahwa adanya keinginan untuk melihat dampaknya, sehingga kegiatan PKM ini tidak terbatas pada 1 tahun akademik saja, tapi berkelanjutan untuk melihat apakah ada dampak dari sana. Jadi mungkin kalau ada sumber tentang metodologi ini yang bisa dibagikan ke kami gitu, bisa jadi kajian bersama dan istilahnya berbagi metodologi untuk kemudian dilaksanakan, entah itu nanti publikasinya bersama atau bagaimana, itu sangat memungkinkan Mbak ya. Jadi itu yang satu hal pertama yang bisa disoroti. Terus kemudian tentang penelitian ekonomi syariah yang bisa dihubungkan dengan dosen kita di sini yang meneliti hunian syariah itu atau penginapan syariah itu, mungkin itu bisa ditindaklanjuti lebih jauh nanti. Kami bisa upayakan untuk menghubungkan dosen yang bersangkutan dengan kawan-kawan di INISNU, sehingga bisa dilakukan juga pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan di INISNU dan di Macung untuk kemudian jadi penelitian yang lebih jauh. Dan tentang ngerokok mati, gak ngerokok mati, ngerokok sampai mati ini kayaknya Pak Dono ini sangat bisa dieksplorasi di Prodi Sastra Inggris Indonesia. Ya, tahun ini Prodi Sastra Inggris itu ada 2 mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris yang lulus dengan skripsi kreatif. Jadi skripsi di Prodi Sastra Inggris itu ada bermacam-macam, ada yang penelitian biasa, ada yang pengembangan, dan penerjemahan juga ada, dan kreatif. Yang kreatif ini 2 mahasiswa sudah selesai melakukan awalnya dari PKM di desa nama Bonpring. Bonpring itu nama tempatnya di Turen. Di Turen itu ada satu desa Sanankerto namanya yang menjadi desa wisata di sini. Mereka punya primadona wisata berupa sumber air dan hutan bambu. Nah, itu mahasiswa sastra Inggris ikut di sana mengembangkan bahan-bahan promosi untuk desa ini, dan akhirnya menjadikan skripsi dengan membuat skrip cerita untuk memperkuat brandingnya tempat ini. Nah, mungkin ini satu hal yang juga bisa dipertimbangkan untuk usaha di betul. Jadi menyampaikan narasi itu loh. Tadi Pak Dono sempat menyinggung narasi tentang lokal yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau ekonomi juga. Ya, betul kata Pak Dono tadi. Jadi memang kadang masyarakat sudah punya potensi, tapi itu tidak mampu menyampaikan literasi secara baik secara lisan, oral maupun secara tulisan. Kadang wisatawan itu kan mau tahu itu lewat narasi juga, bagaimana keindahan di sana, bagaimana potensi di sana, itu kan bisa lewat narasi. Nah, itu Pak Ida juga jagonya itu, karena memang dia wartawan, jadi sebelum jadi dosen wartawan Pak Ida itu, jadi untuk olah naratif maupun literasi itu sudah jago, insya Allah. Monggo Pak Ida.
Ya sudah mengerucut Pak kayaknya. Kalau diskusi ini kan nggak akan selesai kan karena tema sosial gitu. Tapi memang kalau pendekatannya sastra ya, dari tembakau sendiri itu banyak buku ya Pak, selain Mas Ari tadi ya, itu banyak sekali yang saya temukan utamanya dalam ini ya, resistensi masyarakat Temanggung terkait dengan politisasi politik ya, politisasi pemerintah ataupun oknum global yang mau menghancurkan tembakau gitu loh. Makanya di tahun 2015 itu ada disertasinya Pak Agus itu tentang bentuk perlawanan ya, ada manifesto tadi yang disampaikan Pak Sapik, ngerokok mati, orang ngerokok mati, ngerokok sak matinya, itu sebenarnya bagian kecil dari perlawanan lokal petani Temanggung terhadap orang yang mau membunuh potensi ataupun tembakau itu sendiri. Ya, salah satunya umpatan-umpatan Pak, itu juga saya pernah teliti. Umpatan khas Temanggung kalau di Jawa Timur mungkin kan sudah go internasional ya umpatannya, tapi umpatan khas Temanggung ini kan jarang yang tahu ya. Ada Sikak, Telo, Jidor, itu kan sampai muncul lagu itu bentuk ini ya, visualisasi perlawanan resistensi terhadap orang yang mau mencoba mengendus atau melemahkan tembakau seperti itu. Salah satunya lewat seni budaya dan juga melalui adegan-adegan dalam sebuah ketoprak ataupun wayang yang di dalamnya ada umpatan-umpatan itu Pak, termasuk manifesto yang disampaikan Pak Sapik tadi. Dan banyak sekali lagi yang berupa folklor ya, yang mungkin ada yang tampak, ada yang tidak tampak, itu yang bisa kita gali, utamanya di Lamuk Legok ya, di lereng Sumbing kalau nggak salah. Karena memang ini sudah mengakar dari, kalau cerita tuturnya kan ini dari Tionghoa juga Pak. Jadi Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus itu punya murid yang namanya Ki Ageng Makukuwan, nama aslinya Makiukuwan. Itu makamnya ada di Kedu, ada di Sindoro, dan satunya ada 4 Pak. Satunya di Paraan, satunya di Banjarnegara. Itu yang kami deteksi. Nah, saat itu diperintah para sunan untuk menyebarkan Islam di daerah lereng Kedu situ atau lereng Sindoro Sumbing lah. Ada 11 tanaman, 10 sudah jelas menjadi capce Pak ya, jelas ada wortel, sawi dan seterusnya. Tapi satu tanaman ini nggak jelas untuk apa gitu loh. Ternyata suatu ketika ada orang sakit, ibu-ibu, terus Ki Ageng Makukuwan tadi tahu dan diambillah beberapa daunnya, terus dikasihkan ke dadanya gitu, tiba-tiba sembuh lah. Seketika ibu-ibu tadi bilang iki tambaku. Jadi sejak saat itulah tembakau itu dari kata iki tambaku, itu salah satu versi folklore yang saya tahu. Nah, itu bisa kita gali sebenarnya Pak, kalau bahasanya. Dan sebenarnya nanti yang paling menggelitik adalah tentang serindel ya, daun tembakau serindel khas Temanggung yang ini sudah ekspornya sudah luar negeri dan sangat kalau bagi perokok ini sedikit saja sudah marak genglieng ya, melebihi gorila ini Pak. Nah, itu mungkin tambahan sedikit informasi ya, yang barangkali nanti bisa diekspor. Belum lagi kopi dan beberapa folklore ya yang sangat sebenarnya sudah diawali pemerintah melalui GVOG tahun 2021 ya. Nah, itu International GVOG yang di Temanggung itu sudah mengangkat folklore itu, tapi memang perlu pendekatan riset ataupun PKM yang mampu paling enggak kita submit di Scopus itu layak gitulah. Mungkin itu nanti secara teknis atau ada draft MOU-nya berupa kolaborasi riset ataupun PKM dan publikasi, tapi setidaknya ada bahan yang akan kita kaji. Karena kalau kita kaji di bidang material lah, mungkin karena kita wilayahnya social science ya, jadi arahnya mungkin di bahasa sastra ataupun karya-karya kearifan lokal maupun kecerdasan dan pengetahuan lokal yang bisa secara mendalam itu sudah living di masyarakat Temanggung. Mungkin itu Pak tambahan saya. Ya. Terima kasih. Jelas sekali ya berarti ya. Semakin jelas. Semakin jelas ya. Yeah, I think we really enjoy this session. Hampir 90 menit kita berdiskusi. Adakah ada lagi yang mau disampaikan mungkin Bapak-bapak? Monggo dari Pak Dono dan Pak Wawan. Terima kasih Pak. Dari saya sudah. Pak Dono mungkin silakan. Baik, terima kasih Bapak-bapak dari Inisnu, Pak Sapik, Pak Ida.
dan juga bio, memang sudah mengerucut ke bidang tadi yang disebutkan ya, bidang penelitian atau riset, bidang PKM pada masyarakat, dan bidang publikasi dengan fokus nanti ke ke ekonomi syariah, juga ke budaya, penelitian budaya begitu. Nanti akan kami coba bantu untuk merancangkan MOU-nya tentang hal ini. Tetapi meskipun sudah mengerucut ke situ, karena pada awalnya kita itu ingin juga menguatkan institusi dalam arti saling membantu. Tadi disebut di awal ada tentang pertukaran pelajar, pertukaran pengajar, kemudian mungkin semacam webinar bersama atau kuliah tamu bersama atau bagaimana. Nanti itu juga saya pikir perlu kita masukkan di dalam hal ini supaya kita. Itu bagian kecilnya Pak, tapi kerangkanya kan sudah tampak 3 tadi. Banyak hal Pak, nanti kita bisa ngasuh kaweruh dengan Universitas Majong Pak. Betul, sama-sama Bapak. Kami juga akan belajar dari INISNU dalam hal penelitian ini sangat menarik sekali. Pak Ibda ternyata sangat luas ya cakupan penelitiannya, sampai meneliti makam-makam segala. Saya ada seorang teman dari Semarang atau mana yang meneliti memfoto banyak nisan-nisan zaman dulu begitu. Tapi iya itu Pak Ibda itu. Oh Pak Ibda ya, jangan-jangan ya. Paling kalau sastrawan ini Pak dari Madura itu loh, saya lupa namanya. Itu memang sastrawan kuburan terkenalnya. Oh gitu ya. Ada namanya. Siapa, Pak? Itu ya, sastrawan kuburan juga ya ternyata. Ya, ada. Selain band namanya kuburan, ternyata ada sastrawan kuburan. Menarik sekali. Baik, nanti kami akan mencoba membantu untuk menggraafkan MOU atau MOI kita nanti setelah kami draftkan, nanti akan kami coba kirim ke INISNU melalui Bu Bio, dan nanti mohon masukan-masukannya supaya nanti kita bisa revisi bersama jika memungkinkan. Tetapi semoga ini akan menjadi satu pembuka jalan dulu, karena seperti disampaikan Pak Syafiq tadi, MOU nanti tanpa terukur, terlaksana yang paling penting itu ya Pak ya. Ada 3 tadi itu matranya Pak Syafiq, saya tulis tadi tapi saya lupa tadi yang mana ya. Oh ini terencana, terukur, dan terlaksana. Nah ini 3 hal yang harus kita kerjakan Bapak. Ya kita sangat pintar dalam merencanakan, tapi kadang-kadang melaksanakan dan mengukurnya itu kadang-kadang lupa gitu. Mari kita nanti semoga benar-benar kita upayakan di titik ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Majong akan banyak belajar juga dari Bapak Ibu di sama-sama Pak. Semoga nanti ke depannya akan saling menguatkan institusi kita masing-masing. Saya kembalikan ke Bu Bio. Monggo Bu Bio. Baik, berarti sudah kita sepakati bersama ya, nanti akan disiapkan draft MOU dan MOA-nya oleh pihak Universitas Majong. Nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut, dikirim lewat siapa and so on. Mungkin juga bisa jika dibutuhkan nanti kita berjumpa lagi secara virtual, bisa kita jadwalkan selanjutnya. Mohon izin untuk kami tutup kalau begitu ya Bapak-Bapak, hampir 2 jam kita berdiskusi. And thank you for the chance, thank you for the time. Saya sangat menikmati diskusi ini. Semoga kapan-kapan bisa kita sambung lagi diskusinya, entah itu virtual atau bisa bertemu langsung mungkin. Dan saya juga berharap our discussion will be something not only big but also give a big impact for sure buat semua, buat kita, lembaga kita masing-masing, atau bahkan untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin tutup. Semoga segera bisa berjumpa lagi dan segera terlaksana penandatanganan MOU dan MOA-nya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Oke, sampai jumpa lagi Pak Dono. Sampai jumpa lagi ya Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Syafiq, Pak Ibda, Bu Bio, kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin undur diri ya.